Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunil Rizkia. Saya akan membacakan Kitab Ta'lim Muta'alim halaman 24 dan 25 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila bijiddin la bijaddin kullu majadin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Dikatakan kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tapi karena karunia dari Allah. Fakama abdin yaku memako mahurin, wakama hurin yaku memako ma'abdin. Banyak budak yang menempati tempat orang merdeka atau orang mulia, dan banyak pula orang merdeka yang menempati tempat budak. Jadi maksudnya itu banyak kemuliaan itu datang bukan karena usaha. Jadi orang yang berusaha orang yang mulia itu kayak misalkan kiai, itu tuh datang bukan karena usaha, melainkan karena karunia dari Allah. Karena Allah sudah menakdirkan hal tersebut. Nah, terus syair yang kedua itu, banyak budak yang menempati tempat orang merdeka atau orang mulia. Jadi banyak nih budak yang menempati tempat orang yang merdeka. Dan banyak orang merdeka yang menempati tempat budak. Bahkan ada pula yang orang merdeka yang menempati tempat budak. Faslun fil jiddi wal mu'adzabati wal himmati. Pasal ini menjelaskan mengenai kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan cita-cita. Tsumma la budda minal jiddi wal mu'adzabati wal mulazamati liqtalibil ilmi. Para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi para santri itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena para santri kan tujuannya untuk menuntut ilmu ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, terus wa ilayil isyaratu fil Qur'ani biqoulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qoulihi ta'ala ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nah, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keriduanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju keriduanku. Jadi maksudnya itu di sini kayak orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keriduanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan keriduanku. Maksudnya itu seperti misalkan kita ini belajar menuntut ilmu dan misalkan kita ini tidak paham untuk materi tersebut, misalkan kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memahaminya. Waqad qila man talaba wajada wa man qara'al baba walaja. Nah, terus dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa jika kita ingin menginginkan sesuatu, misalkan kayak memahami materi tersebut, misalkan kita tidak bersungguh-sungguh maka tidak akan dapat. Tetapi jika kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, maka kita akan memahaminya, kita akan mendapatkannya. Waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu bisa masuk. Nah, maksudnya itu misalkan kita walaupun kita nih tidak menerangkan sama sekali materi tersebut dan tidak memahami sama sekali materi tersebut, tetapi misalkan kita ingin bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, kayak seperti mempelajarinya lagi, kita akan memahaminya materi tersebut. Dengan cara apapun itu pasti Allah akan memberinya pemahaman untuk memahaminya materi yang diajarkan oleh guru tersebut, walaupun kita tidak
tidak melihat, tidak memperhatikan guru tersebut menerangkan. Nah, qila yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddis salasah. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Maksudnya itu kesungguhan dari 3 orang ini, yang pertama itu kesungguhan murid, yang kedua kesungguhan guru, yang ketiga itu kesungguhan dari ayah bila masih hidup. Maksudnya itu misalkan kita mencari ilmu. Nah, tetapi seorang murid tersebut tidak bersungguh-sungguh, maka ya percuma gitu. Kan kita kan tujuannya untuk mencari ilmu. Misalkan murid tersebut tidak bersungguh-sungguh, ngapain gitu untuk belajar gitu. Jadi kita tuh dibutuhkan untuk mencari ilmu, itu dibutuhkan untuk seorang murid yang bersungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu tersebut. Yang kedua itu kesungguhan guru. Misalkan murid tersebut sudah sungguh-sungguh, sedangkan gurunya belum bersungguh-sungguh untuk mengajarkan materi tersebut, itu juga percuma, dikarenakan kita juga memahami materi tersebut dikarenakan guru yang bersungguh-sungguh untuk mengajarkannya kepada kita. Yang terakhir itu kesungguhan dari ayah. Maksud dari kesungguhan dari ayah ini, kita kan mencari ilmu itu kan dibiayai oleh orang tua kita, termasuk ayah yang sebagai tulang punggung keluarga kita. Misalkan ayah kita tidak mencari nafkah untuk membiayai kita, hal tersebut termasuk bukan kesungguhan dari ayah kita kan. Jadi ayah kita itu tidak bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah kita, untuk menafkahi kita untuk mencari ilmu. Nah, jadi dibutuhkannya kesungguhan dari ayah kita untuk mencari nafkah, untuk membiayai kita mencari ilmu di pondok pesantren atau di sekolah. Al-muta'allimi wal ustadzi wal abi in kana fil ahya'i. Ya, seperti tadi kan ada 3 kesungguhan tuh ya, kesungguhan dari murid, kesungguhan dari seorang guru, dan kesungguhan dari seorang ayah bila masih hidup. Jikalau ayah kita tidak ada, sudah meninggal dunia, maka kesungguhan tersebut dalam kutip mungkin kesungguhannya orang tua atau kesungguhan ayah dan ibu. Angsha dan Syekhul Imamu Al-Ustadu Sadiduddin Asy-Syairoziyu rahmatullahi alaihi lil Imam Syafi'i. Ustadz Sadiduddin menyalurkan syair gabungan Imam Syafi'i kepadaku. Nah, syairnya itu seperti al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Nah, yang tadi saya jelaskan seperti di awal tadi, bahwa kesungguhan itu walaupun kita tidak, kesungguhan itu pasti akan kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Jadi misalkan kita ini yang tadinya belum paham sekali materi itu, tidak sama sekali paham tentang materi tersebut, intinya tidak paham banget. Nah, terus misalkan kita bersungguh-sungguh, pasti itu akan, yang jauh tersebut pasti kita akan mendapatkannya, pasti kita itu akan memahaminya. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammim ru'un dhu himmatin yubla bi'aishin doyaqin. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita tutur bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Nah, maksudnya itu orang di dunia ini kebanyakan orang yang ingin mencari ilmu itu diuji dengan kemiskinan. Jadi orang yang ingin menggapai cita-cita itu diuji dengan ketidakmampuan biaya misalkan. Seperti itu. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'aisyil ahmaki. Barangkali sudah menjadi surat takdir dan keputusan Allah
bahwa banyak orang cerdas tapi miskin. Nah, jadi di dunia ini mungkin di dunia ini kebanyakan orang yang cerdas, yang bersungguh-sungguh itu tidak mampu untuk biayanya, untuk biaya misalkan ada orang nih mau mondok, terus uh, dia pintar, tetapi dia berkendala dengan biayanya. Orang tuanya tidak mampu, tetapi dia cerdas. Tetapi pasti ada saja kayak jalannya, kayak untuk membiayainya itu pasti ada jalannya gitu. Lakinna maruziqal hija hurimal ghina diddani yaftariqoni ayyatafaruqi. Dan banyak orang bodoh yang kaya raya dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Jadi di dunia ini juga banyak orang yang arti bodoh di sini orang yang tidak pintar mungkin, tetapi beliau kaya gitu. Tapi mereka kaya. Dan hal tersebut yang tadi saya jelaskan di awal, orang 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 cerdas tapi dia tidak mampu, tetapi orang yang mampu tapi dia tidak cerdas. Dan kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena Allah pasti memberi kelebihan dan kekurangan pada kedua hal tersebut, pada kedua orang tersebut. Wa unshitu li ghairihi, penyair lain berkata, tamanaita antum si faqihan munadhiron bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tidak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Jadi misalkan maksudnya ini misalkan kita ini belum mempelajari tentang kitab kuning atau kitab-kitab lainnya, tetapi kitab fikih lainnya, tetapi kita ingin menjadi seorang ahli fikih. Dan itu termasuknya gila karena kita ini belum mempelajari kitab-kitabnya gitu. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Kerja keras di sini ini seperti sengsara ya. Maksudnya kita ini kayak mencari pekerjaan itu, mencari nafkah, mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa melalui proses yang begitu sengsara, tanpa melalui proses yang begitu melelahkan. Jadi kita misalkan menginginkan sesuatu yang kita inginkan, seperti kita ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan pekerjaan, terus sukses untuk mencari nafkah, kita itu harus melalui proses kerja keras. Nggak ada yang tanpa bekerja keras kita itu mendapatkan yang kita inginkan, itu tidak ada. Wala Abu Thayyib berkata, walam arofi bin nasi aiban karena qadirin ala tamami. Sungguh naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Jadi sungguh naif, mungkin naif di sini sungguh gila ya, orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Jadi misalkan kita ini mau berusaha nih, kayak kita ini mau belajar ini, mau memahami sesuatu, terus kita belajar, tetapi kita belajar itu tidak secara bersungguh-sungguh, tidak kayak misalkan hari ini belajar, besok tidak. Terus besok lagi belajar, besok lagi tidak. Nah, hal tersebut ini tidak optimal belajarnya. Nah, kata Abu Thayyib ini sungguh naif, sungguh gila orang yang mampu berusaha. Dia itu mampu berusaha secara bersungguh-sungguh, tetapi dia ini tidak 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 optimal bersungguh-sungguhnya, belajar itu tidak bersungguh-sungguh secara keseluruhan. Nah, wala budda li talibil ilmi min saharil layali kama qala syair. Santri tidak boleh banyak tidur pada malam hari seperti dikatakan dalam syair.
Biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali wa ma tolabal ula sayyirul layali. Kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraan. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, maka harus meninggalkan tidur malam. Jadi, menurut syair tersebut, syair yang ada di kitab ini menjelaskan tentang santri yang tidur malam. Misalkan kita ini ingin meraih kemuliaan, meraih kesuksesan, meraih meraih kepintaran. Nah, untuk para santri tidak boleh tidur malam karena taru mulaiza tumatana mulailan yagusul bahro mau tolabal layali. Kamu ingin kedudukan tinggi tapi kamu enak-enak tidur pada malam hari, padahal orang yang cari permata pun harus menyelam ke dalam lautan. Jadi misalnya kita ini ingin mencapai kesuksesan. Nah, dalam syair ini menjelaskan bahwasanya jikalau kita ingin mencari kesuksesan, menggapai kesuksesan itu, kita itu tidak secara instan langsung ada, tetapi kita itu harus berdoa kepada Allah di malam hari atau meminta ampunan kepada Allah, atau kita belajar di malam hari, karena di malam hari itu rata-rata pembelajaran itu cepat masuk ke dalam otak kita. Nah, maka dari itu kita belajarnya itu atau meminta ampunan itu kepada Allah di malam hari. Karena orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan dulu. Tidak langsung instan mendapatkan permata tersebut. Mulu wal ka'bi bil himamil awali wa izul mar'i fi saharil layali. Derajat yang luhur itu seiring dengan cita-cita yang luhur. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi karena ia berjaga malam. Mungkin para kiai-kiai yang sampai detik ini beliau menjadi para kiai atau orang pintar itu tidak mudah, karena beliau juga mungkin mempelajarinya ketika malam atau meminta doa kepada Allah ketika malam hari sampai tidak tidur. Seperti berjaga malam. Untuk berjaga malam di sini maksudnya itu seperti meminta ampunan kepada Allah, minta doa, bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu yang beliau ingin perdalam, sehingga beliau ini berjaga malam ya. Wa marromal ula min ghairi kadin adu'al umro fi talabil muhali. Aku tidak tidur di waktu malam ya Tuhanku, demi mencari keriduanmu. Ya Tuhan yang menjadikan seorang menjadi tuan. Nah, beliau itu, para kiai itu tidak tidur malam, dikarenakan beliau meminta ampunan kepada Allah, meminta keriduan kepada Allah. Beliau belajar kepada Allah di setiap malam, belajar memperdalam ilmu, sehingga beliau sampai detik ini menjadi seorang tuan, seorang kiai. Itu juga berkat ijabahan doa yang beliau minta kepada Allah. Tarokatun nauma rabbi fil layali li ajli ridhoka ya maulal mawali. Siapa ingin kedudukan tinggi tapi tidak mau kerja keras, itu artinya dia menyia-nyiakan usia. Jadi misalkan di malam hari, bukan di malam hari saja, seseorang misalkan menginginkan kedudukan tinggi seperti dia menginginkan menjadi kiai, menjadi seorang ahli fikih, tetapi tidak mau bekerja keras, seperti dia menyia-nyiakan waktunya.
artinya dia itu menyanyiakan usia. Jadi mungkin dia menyanyiakan usia karena mungkin usia dia masih muda, tetapi dia menginginkan menjadi seorang ahli fikih, tetapi dia tidak mempelajarinya secara optimal. Dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang menyanyiakan usia. Fawafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Mengharap sesuatu yang mustahil, maka tolonglah kami ya Allah dalam mencari ilmu dan tempatkanlah kami ke puncak kedudukan yang luhur. Jadi maksudnya itu jangan harap gitu, misalkan orang yang ingin mencari ilmu tetapi dia tidak mau berusaha dan dia menyanyiakan usianya saja, dan jangan harap dia akan mendapatkan hal yang dia inginkan tersebut, itu mustahil. Maka tolonglah kami ya Allah dalam mencari ilmu dan tempatkanlah kami ke puncak yang luhur. Dan dalam syar ini menjelaskan bahwa meminta tolong kepada Allah, bahwa tempatkanlah kami ke kedudukan yang luhur, yang tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.